Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Caturyanti. Saya dari kelas 12 akuntansi, nomor absen 14. Saya di sini akan memberikan sedikit materi tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yuk kita lihat. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara sebagai negara berkembang. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi merupakan senjata ampuh melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa Indonesia dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antaranya, pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Keempat, menghargai pekerjaan sesuai prestasi. Kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.